udah ada yang di YouTube. Di mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa Bismillah sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa li uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuadzahah, bisa bertatap muka pada hari Kamis, dan tentunya kita selalu atau bahkan harus optimis. Sebelum kita mulai materi, kita coba terus berpositif thinking sama Allah dan mengafirmasi. Sebenarnya afirmasi itu bukan semacam. Kita itu mengikuti Allah, itu mengikuti perasaan hamba. Gitu ya. Kita katakan nanti diikuti ya, supaya ini terjadi, karena ini malaikatnya banyak. Ya, kelihatan saya. Lagi ini terlalu tinggi. Ya, kita akan mengatakan bersih. Lah itu juga saya bingung. Enggak, saya cuma bingung gitu. Nanti kalau capek, nanti kalau saya berdiri. Bentar. Yuk kita sama-sama mengafirmasi ya. Bismillah. Aku adalah orang yang selamat dunia akhirat. Anakku sukses dunia akhirat. Rezekiku berlipat-lipat. Kalau ada kesulitan segera terlewat. Ini mudah ya kalau yang apa aja kata-kata positif itu harus ada dalam diri kita, walaupun seperti apapun hidup kita, gitu ya. Nah, dan yang kita yakini, kenapa kita harus seperti itu husnudzon ya? Itu diambil dari sebuah hadis qudsi ya, yang bunyinya anak, anda, doni, abdi, apa? Allah itu mengikuti perasaan hambanya, gitu ya. Jadi energi positif, pikiran positif itu bisa membawa kita kepada hal yang positif, gitu. Jadi aku hari ini misalnya sakit aja, aku sehat gitu ya, sehat, bilang sehat. Gitu. Ini cara-cara mengafirmasi diri kita. Nah, kita akan bicara tentang Islam itu sebagai akhlak. Kita tahu ya, akhlak itu apa artinya? Sebenarnya akhlak itu perbuatan atau lebih kepada aktivitas akhlak ya. Allah mencipta manusia. Allah itu adalah khaliq. Mencipta itu adalah aktivitas, itu akhlak. Manusia itu makhluk ya. Kata akhlak, khaliq, makhluk itu sebenarnya unsur katanya sama ya. Yang pencipta, mencipta, yang dicipta. Nah, itu sudah satu sumber atau dasar asal kata yang sama. Cipta, sama-sama cipta. Akhlak itu adalah ketika kita berbuat sesuatu, berarti kita sedang menciptakan akhlak yang baik. Tapi jangan pernah salah. Ketika kita mampu berakhlak yang baik, dan ini mencerminkan dari Islam, jangan pernah salah bahwa itu adalah akhlak hebat. Tidak. Justru orang-orang yang mampu berakhlak yang soleh dan dia semakin paham, tauhidnya semakin bagus, maka dia tahu ketika mampu melangkahkan kaki di tempat-tempat yang baik, mampu melakukan amal-amal soleh,
itu tidak lain karena memang Allah memberikan izin dan pertolongan. Kenapa? Surat Al-Fatir itu di ayat 32 itu dikatakan ada orang-orang itu yang zalimun nafsi. Dia tuh mager, malu di rumah, dia nggak ngaji, dia seperti itu, terus kemudian dia beramal soleh ogah-ogahan gitu. Lalu ada orang yang dia mutasi, ya, dia mutasi itu apa? Dia bilang beragama gini aja, baik-baik lah. Yang penting itu sholat lima waktu dah, gitu ya, puasa gitu. Enggak, kita itu ibadah sunnah itu adalah bagaimana kita itu proses tanggung pada Allah, dan itu adalah kita berakhir. Nah, terus yang terakhir, yang saya katakan bahwa ketika kita mau beramal soleh, maka akan kita di sini itu semua tidak lepas dari bagaimana Allah mengatur. Karena di dalam surat Al-Fatihah golongan orang yang ketiga namanya sabiqum bil khairat, tapi disambung di situ biidznillah. Artinya ketika orang mampu melakukan amal soleh, dia mampu berlomba dengan kebaikan, maka sesungguhnya jika Allah tidak mengizinkan tidak akan. Ya. Jadi kita jangan pernah merasa hebat ketika kita mampu bangun malam itu jam 1:30, jam 1, terus gitu. Jangan sombong, karena apa itu? Tapi kumbil korat biidznillah, Allah yang mengatur. Nah, maka bagaimana Islam ini ada dalam diri kita sebagai akhlak. Dalam Islam, ya, Islam itu artinya banyak, ya. Islam itu artinya selamat, Islam itu artinya berserah diri, Islam itu artinya damai. Di dalam Islam itu ada namanya rukun Islam. Itu rukun Islam itu apa? Syahadat. Syahadat itu jangan dikira ketika kita mampu berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan tanpa konsekuensi. Konsekuensinya dahsyat, karena itu adalah bentuk tauhid kita, bentuk pengagungan kita kepada Allah. Bahkan kalau kita mampu kepada Allah secara sepenuhnya, maka kita akan meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Bahkan duduknya saya di sini, bahkan ketika panjenengan itu saya kok merasa nggak nyaman duduk di sini, itu juga bukan kebetulan. Karena apa? Daun jatuh di mana dia jatuh, waktunya kapan Allah itu tidak pernah tahu. Kita perlu tahu yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau dijabarkan lama kalau kita bilang sebagai apa? Syahadat kita itu harus totalitas. Mengakui apa yang dikatakan oleh Allah itu benar. Tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Terus nanti ada bentuk pengagungan apa ya, istilahnya kalimat thayyibah yang lain itu adalah bunyi gini. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ya, tidak ada ilah kecuali Allah yang hak dan nyata, benar-benar apa yang dikatakan itu benar 100%, nggak bisa dikurangi lagi. Terus juga Muhammad Rasulullah sedikit wa'dil amin. Apa? Bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang shadiq. Shadiq itu apa? Benar. Wa'dil itu dari kata wa'd, janjinya dipenuhi benar-benar. Rasulullah bilang Allah itu akan nolong kamu gitu. Benar, nggak ada yang tolak gitu. Terus kemudian amin itu dipercaya. Jadi makanya sepaket banget ketika kita mempercayai apa yang ada di dalam Al-Quran dan kita mempercayai apa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, itulah tauhid kita. Sebenarnya kalau kita tauhid sepenuh-penuhnya tauhid, maka kita tidak akan pernah berkata laukana kada wa kada. Umpama ini saja. Nggak kayak suaminya dia nggak terlambat ke rumah sakit, umpamanya ini begini akan begini, umpamanya kemarin itu dia itu daftar jurusannya ini, sebenarnya dia keterima, umpamanya dia tidak ada. Kita tahu apa di dalam surat Hadid ayat 22 dan 23, coba Allah itu sudah mencatat semua kejadian alam semesta ini. Yang namanya takdir itu ada 3. Ya. Ini baru bicara tauhid. Takdir itu ada 3. Yang pertama saya ngomong tapi nggak ada. Ini kan gantaran suara saya. Ya. Gak apa-apa. Suara saya masih keras karena biasanya nggak 4. 3.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Selalu takdir itu ada 3 gitu ya. Ini yang perlu kita tahu bahwa yang namanya semua yang terjadi kalau kita udah bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi, bahwa kita harus percayai selalu saya kalau tilawah terutama dalam salat-salat kita sembari tilawah, maka saya selalu mentadaburi, menemukan sesuatu. Contohnya banyak gitu. Allah itu bilang, janji Allah itu benar. Kemudian dalam surat An-Naml itu ayat 62, itu ayat nomor 62 itu sebelah kiri agak ke bawah. Ayat 62 dikatakan yang ada nanti misalnya ilahu Allah. Berapa kali dalam surat kita bertemu dengan ilahu Allah? Adakah Tuhan yang lain yang bisa seperti itu, gitu kan? Nah itu dikatakan setiap hambaku berdoa maka dia akan kabulkan. Dia Allah yang akan melepaskan kesusahannya, Allah yang akan memberikan jalan keluar, Allah yang akan terus kayak gitu. Nah itu artinya apa? Artinya kita harus mempercayai semuanya. Takdir tadi ada 3. Takdir azali. Takdir azali itu harus kita yakini. Itu apa? Allah sudah tuliskan sebelum alam semesta ini dicipta. Jadi Allah ya, Allah menciptakan pena dulu. Lalu pena tanya, apa yang kau mau dari kau menciptakan apa? Tulis kejadian manusia dari awal diciptakannya, penciptaan di alam semesta ini sampai kiamat. Ketika dia lahir sampai dia meninggal. Terus nanti ada takdir ada namanya apa yang satu lagi. Jadi takdir yang ketika dia umur 4 bulan, takdir hauli, takdir azali, takdir itu, ya pokoknya dia umur 4 bulannya tak sarikan. Takdir yang kedua tuh takdir ketika dia seorang manusia berada di dalam kandungan umur 4 bulan. Nah, takdir ini ya, takdir ini ada diambil tapi dari kitab utamanya, yakni adalah kitab yang ada di Lauh Mahfuz. Tapi dalam surah Al-Imran juga pernah dibilang kalau memang kita itu banyak, misalnya dia mengalami takdir seperti ini, maka itu bisa dirubah. Hanya doa yang mau mengubah takdir. Hanya doa yang mau mengubah takdir. Terus takdir yang ketiga itu adalah takdir maulid, takdir tahunan. Takdir tahunan itu akan dikasihnya kapan? Kapan namanya? Takdir tahunan itu kira-kira dikasihnya kapan? Ya tahunan. Setiap tahun itu dituliskan takdir lagi, diturunkan takdir lagi. Tahunan. Jadi gini, takdir itu dibuat namanya takdir azali ya. Terus kemudian takdir yang tadi per 4 bulan sebelum dia dilahirkan. Takdir ya apa ya? Saya korban aja istrinya. Terus saya jadi tahun. Tapi setiap takdir yang datang pada manusia tidak pernah lepas dari takdir utama yang sudah ditulis di zaman azali. Nah, takdir tahunan itu turunnya kapan kira-kira? Yo. Tiap tahunnya kapan bulannya? Yo. Nanti dapat door prize ya. Ya, Ramadannya kapan kira-kira? Iya, betul. Nanti apa lagi? Iya, itu adalah malam diturunkannya kembali takdir tapi tahunan butuh 1 tahun ke depan. Makanya kenapa kita itu kayak orang yang sedang menabur. Makanya kita banyak-banyakin doa, kita banyak-banyakin meminta, dan banyak yang dikabulkan oleh Allah di tahun itu begitu. Nah, tapi juga tidak pernah lepas dari yang namanya takdir itu. Itu kita hanya bicara masalah tauhid. Bedanya ya sebenarnya gini, kalau orang bilang kita itu kan orang hidup itu takdir mau apa nih, bener nggak? Tetapi kita tetap ikhtiar. Mengapa kita tetap ikhtiar? Ya karena kita tetap harus berusaha, kan itu yang menjadi amal kita. Mengapa saya bilang gitu ya? Apa yang terjadi pada diri kita itu sudah tercatat. Itu dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Musa itu adalah di dalam Al-Quran.
Jadi akan menemukan di banyak surat kisah Nabi Musa, ya enggak? Banyak sekali. Saya ketemu lagi kisah Musa di di Al-Baqarah, ya, sekitar 170-an atau 70 berapa ya, 176 atau 172 sampai gitu. Itu kisah Nabi Musa. Nanti di surat apa kisah Nabi Musa? Di surat As-Saff itu ada kisah Nabi, ada banyak kisah Musa itu disebut sering. Ini tadi saya baca surat apa ya tentang Nabi Musa. Sajadah. Itu ada kisah Nabi Musa. Nah, mengapa Nabi Musa itu saya terus kemudian menelisik gitu ya, mencari tahu Nabi Musa itu bagaimana. Nabi Musa itu adalah nabi yang luar biasa hebatnya. Ya. Dituliskan di dalam sejarah kelahirannya. Itu jelas. Kemudian ditemukan siapa, waktu masa kecilnya, kemudian waktu remajanya, waktu ketemu tukang sihir, waktu dikejar Fir'aun, semua tercatat. Dan Nabi Musa itu adalah nabi yang sangat kritis. Nabi Musa itu adalah nabi yang pertama mendapat wahyu. Sebelumnya belum ada wahyu. Nah, sebelumnya belum ada wahyu. Nabi Musa itu adalah nabi yang kritis. Sampai berubahnya jumlah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Siapa yang protes? Yang protes adalah Nabi Musa dalam kisah itu. Nah, ada suatu peristiwa yang hebat. Nabi Musa itu di dalam kisah para nabi itu ada namanya musyahadah. Dia bilang, ya Allah, buka tabir. Ya Kak, bukan 50 rakaat, 50 waktu, menjadi 5 waktu. Ya, itu Nabi Musa. Yang maksudnya mencegat Nabi. Kan Rasulullah ke Arasy ya, Rasulullah itu Isra Mi'raj mau. Nah, sholat itu nanti yang kedua sholat. Rasulullah itu naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ada kan dalam surah Isra. Kemudian naik ke Arasy bertemu dengan Allah untuk mendapatkan apa? Perintah sholat. Lalu Allah bilang, wahai Muhammad, ajari umatmu sholat. Lalu sholat yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk umat Muhammad itu 50 waktu. Nah, 50 waktu sehari semalam 24 jam, benar per setengah jam sholat, gitu kan? Setelah itu apa sih saya dulu hanya di Jogja gitu. Ya pokoknya gitu. Apa harus setengah jam sholat gitu. Sholat 5 waktu orang karuan ana sing nglakoni dengan sempurna, ya kan? Ada orang yang juga nggak mau. Lalu Nabi Musa itu nyegat ketika turun dari Arasy di langit keberapa, Nabi Musa bilang, wahai Muhammad, itu yang mampu. Seorang nabi yang mampu musyahadah, yang bertemu dengan nabi sesudahnya dan sebelumnya itu adalah Nabi Musa. Dalam kisah sejarah para nabi. Yakni apa? Nabi Musa itu ketemu dengan Muhammad, Rasulullah Muhammad. Ya, terus bilang, wahai Muhammad, umat mungkin sedih, seket. Ya, terus Nabi Muhammad naik banding. Sampai pokoknya yang kelima. Sebenarnya pasti diprotes sama Nabi Musa. Sanggup enggak? Tapi aku udah nggak mau protes lagi sama Allah, udah malu, udah berapa kali ini tadi. Nah, akhirnya sampailah yang namanya sholat wajib itu 5 waktu dan itu jumlahnya 17 rakaat. Nah, karunia Allah kepada Nabi Musa itu tidak hanya bagaimana dia mampu berjumpa dengan Rasulullah, tapi Nabi Musa itu juga bertemu dengan Nabi Adam. Wah ya Allah, gitu. Ini Nabi paling kritis, paling ngeyel, paling protes. Itu Nabi Musa. Maksudnya cerdas. Wah ya Allah, aku hidup ini dari kecil tuh penuh dengan ujian. Aku dipisahkan dengan orang tua, ya. Apalagi yang namanya hidup itu memang adalah ujian. Karena apa? Dalam hadis Rasul, manusia lahir itu seperti dari manusia lahir sampai manusia meninggal itu seperti kotak begini, ya. Kemudian dia lahir itu di sini, dia meninggalnya di sini. Kemudian perjalanan hidup manusia itu dibuat seperti garis lurus, gitu kan? Dan dia pasti namanya garis horizontal. Tetapi kita bayangin kayak sisir itu ya, ada garis-garis seperti ini. Pendek, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang pendek. Tapi garis itu ada. Nanti garis itu nggak ketemu kalau udah di sini. Nah,
Itu apa? Garis vertikal itu adalah ujian. Bahwa manusia dari masa ke masa dia akan bertemu dengan Tuhan. Kok jangankan itu, hidup itu memang gak enak. Sebenarnya hidup di dunia itu gak enak, tapi ketika ditanya, apakah sanggup kalau kita itu masuk surga sekarang? Kira-kira surga itu enak, bukan? Enak. Tapi mau masuk surganya sekarang apa nanti? Lagi itulah manusia. Kalau kan jadi senang gitu. Dan lalu Nabi Musa bilang, hidup ini banyak ujian. Umpamanya ada kan nggak makan buah pun dan turun ke bumi, maka kita itu nggak akan seperti ini. Dia bilang itu mintanya ke semua. Lalu Allah kabulkan, dia bersyahadat, dia bisa bertemu dengan Allah. Lalu dia protes, itu di kumpulan kesabaran Nabi itu. Dia bilang, baik Nabi Adam. Mengapa engkau sampai makan buah kurdi dan akhirnya engkau diturunkan di bumi dan anak keturunanmu termasuk aku ini adalah orang yang akan ujian. Kenapa? Kenapa kalau kamu nggak makan gitu kan kita enak sudah terus. Itu protesnya harus besar. Jadi sebenarnya orang bilang umpamanya gitu. Seandainya itu nggak ada. Kalau anak ada banget begini begitu kalau nggak begini tidak. Jawabnya ada itu saja. Maka ketika kita itu sebenarnya sampai berbuat dosa, memang mungkin ada peluang diberikan peluang oleh Allah. Yang paling utama adalah ketika kita berbuat dosa, kita segera menyadari banyak jenis istighfar, banyak kita obat gitu. Lalu ada yang jawabnya gini, jawaban itu takmen, nggak bisa ngomong lagi namanya. Wahai Musa, sekarang aku tanya, apakah yang diciptakan oleh pertama kali, oleh Allah pertama kali? Pena. Lalu pena disuruh apa? Disuruh nulis seluruh takdir peristiwa kehidupan dari awal hingga akhir, dari awal penciptaan hingga kiamat. Sekarang peristiwa akan betul dengan dicatatnya sejarah manusia luar ditulis di lapak gitu kan? Susah. Jadi kita mengambil ibrah dari situ, kira-kira manusia itu diberikan memang membuat dosa. Hanya kita mau bertaubat atau tidak. Nah kalau lihat seperti itu, saya berjumpa dengan jaringan hari ini, kira-kira kebetulan apa enggak? Enggak ada yang kebetulan. Makanya kalau dipikir orang mendapatkan ujian yang sangat berat, maka yang terjadi adalah ketika dia itu dalam aturan ada, ya, ujian itu adalah itu untuk menentukan terus meyakini Allah, syahadat kita itu berarti itu akhlak kita, ya, akhlak kita. Nah kemudian itu baru bicara Allah. Yang kedua adalah tadi saya ada sholat. Sholat itu adalah sebuah amal yang paling istimewa. Mengapa? Karena banyak perintah-perintah tentang beramal Allah itu titipkan lewat malaikat Jibril. Tapi perintah sholat Allah langsung suruh Muhammad menghadapi. Coba perintah puasa, apakah Rasulullah naik juga ke Sidratul Muntaha atau ke arah Allah? Ceritanya kan di dalam surah Al-Isra. Perintah berusaha. Karena apa? Karena sholat itu kalau semakin bagus kualitasnya, bahasa makanan semakin premium gitu. Kita itu harus terus sembari kita memperbaiki tauhid kita perbaiki ibadah kita. Karena sholat itu yang menyambungkan kita dengan Allah. Sholat itu adalah paket lengkap. Paket lengkap apa? Paket lengkap untuk membersihkan jiwa kita. Karena di dalamnya ada apa? Sholat itu sendiri. Sholat itu diambil dari kata sil. Silaturahmi, menyambungkan. Ya, sholat itu adalah yang menyambungkan seorang hamba kepada Allah. Mi'rajul mu'min ilallah. Sholat itu adalah mi'rajul mu'min ilallah. Kita itu sebenarnya sama bisa dengan Rasulullah. Isra, Mi'raj. Sholat itu kan Rasulullah naik ke langit. Tapi sholat itu sebenarnya adalah Mi'raj. Mi'rajul mu'min ilallah. Apa? Naiknya kita menuju Allah. Makanya sholat itu kita itu Allah Akbar. Ya itu wajar, tetapi terus balik lagi gitu. Ini Allah di dalam kita. Makanya sholat itu dirujung mu'min ilallah. Mengapa dahsyat seperti itu?
Karena langsung beriman datangnya dari Allah. Dan ada banyak rahasia dari sana. Masalah sebesar apapun selesai dengan Tuhan. Bukan tanpa ikhtiar, dengan ikhtiar. Tapi yang dilakukan apa? Sholat dulu banyak-banyak, minta tolong Allah. Nanti ketika ikhtiar jalan keluar. Pertolongan. Terus kenapa ada orang yang dia itu mengalami keterjatuhan tidak dikawal Tuhan? Karena dia tidak menuju Allah. Dia menuju manusia, dia menuju pada dirinya sendiri, dia terpuruk, dia nggak menyebut nama Allah. Ini yang menjadi sebuah kesalahan. Gitu. Jadi kalau kita sebagai bedanya orang beriman dan orang yang tidak memiliki iman sepenuhnya, mungkin dia beriman, dia nggak mau healing Quran, dia tidak mau kembali betapa imannya. Gitu. Bahkan kalau orang yang tahunya benar, maka dia akan meyakini bahwa kata-kata Allah dalam Al-Quran tentang salat itu benar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan ayat selanjutnya kan itu adalah hanya orang-orang yang khusyuk aja yang bisa melakukan. Nah, kemudian Allah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 53. Kalau kita ngomong diulang untuk anak kita itu kira-kira supaya dia perhatikan kan. Nah, Allah ulang lagi, walaupun konteks kalimatnya beda. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, itu diulang lagi kan. Berarti kalau kita itu apa-apa yang kita perintah Allah, karena sholat itu adalah akhlak kita kepada Allah. Apalagi kalau kita punya masalah disuruh oleh Allah meminta pertolongan hanya kepada Allah, maka yang dilakukan adalah memperbanyak salat. Kalau salah zaman itu kita, kalau kamu yang masalah seberapa gunung, itu setiap waktu kamu sholat, ketemu masjid berhenti sholat, ada ruangan kosong sholat, ada itu kesempatan sholat begitu. Karena sholat itu ada 3 paket yang di dalamnya. Yang pertama adalah tilawah. Itu adalah bagaimana kita kalau kita tilawah itu sebenarnya kita sedang mendengarkan Allah menasihati kita. Allah sedang berkalam. Terus yang kedua dalam sholat itu ada apa? Ada zikirnya. Nah ini Islam sebagai akhlak, sebagai aktivitas kayak gitu. Tauhidnya seperti itu. Sholatnya kita tidak seperti itu. Nah, jadi itu zikir ya, makanya sholat yang baik dan ada beberapa ustaz yang bilang tilawah yang terbaik itu adalah dalam sholat. Tilawah yang terbaik itu dalam sholat. Boleh nggak kita tilawah dalam Quran? Ngimami anaknya pakai Quran nggak apa-apa. Apalagi kalau sholat tahajud. Sholat itu ya, mengapa dia istimewa? Karena ada sholat-sholat yang lain yang mendekatkan diri kepada Allah. Sholat bahasa, sholat tahu itu mendekatkan diri kepada Allah. Sholat pokoknya yang penting mau dekat. Nah, yang kedua kan zikir. Yang ketiga adalah doa. Di dalam sholat ada 3 paket lengkap. Ada tilawah, ada zikir, ada doa. Maka Islam sebagai akhlak. Ketika kita beraktif dalam solusi terakhir itu sholat gitu. Lalu pertolongan Allah. Tapi bukan hanya sholat biasa, sholatlah yang lama. Kalau di dalam hadis Rasulullah dikatakan yang apalagi sholat dari waktu ke waktu itu adalah membutuhkan dosa. Kalau dalam hadis itu dikatakan bahwa yang namanya dosa itu di dalam diri manusia itu diletakkan oleh Allah itu di atas kepala kita, sama di atas kita. Maka kalau kita sholat itu adalah kesempatan untuk berdosa. Makanya sholat yang sujudnya lama itu tidak di rakaat terakhir aja. Kalau nggak percaya dengan saya bilang kitabnya, saya mungkin menyebutkan ustaznya yang juga menjelaskan. Ustaz dia bilang,
sholat sujud itu adalah dekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah, maka sangat indah kalimat untuk memulai dan meneruskan dengan doa. Apa coba? Subhanallah wa bihamdi, ya macam-macam, ada yang subhanallah wa bihamdi kan, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firliya. Itu adalah kalimat pembuka yang bagus, habis itu doa. Dan ketika seorang hamba itu sujud, maka rontoklah dosa dia. Maka semakin lama dia sujud, maka semakin banyak. Itulah istimewanya sholat. Bahkan Rasulullah itu ketika sujud, selain membaca doa yang harus banyak ketika sujud, dia baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Banyak sekali itu disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan kemenangan Badar itu benar-benar nyata. Inilah Allah itu memberikan solusi di setiap sujud. Nah, makanya kalau kenapa dikatakan bahwa tilawah yang terbaik itu adalah waktu sholat, apalagi di qiyamul lail, itu rasanya sangat beda. Jadi saya kemarin tuh ada teman yang ikut daurah Quran atau pelatihan Quran. Pesertanya itu hafid. Di situ karena namanya pelatihan, bangun aja jam 1. Kalau pesantren Kuntum yang saya ambil juga itu jam 1. Terus ngapain? Berapa juz yang dibaca? Kata Ustaz Abdul Rahman waktu pelatihan itu, dia bilang semua masalah seberat apapun selesai di dalam tadi. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, kalau kamu itu meminta sesuatu untuk menunjukkan kesungguhan, maka kamu bangun di sholat. Jadi sholat tahajud itu tidak hanya 10 menit sebelum subuh, tidak hanya setengah jam sebelum subuh, tapi sholat tahajud terbaik itu adalah mencoba bismillah memulai di awal seperti itu. Allah ya, jadi kita biasanya sujud apa sambil sekarang. Jadi semakin panjang kita berdiri, itu luar biasa rasanya, dinikmati bacaannya. Ya, saya kasih garansi kalau nggak nangis mungkin apa ya? Artinya apa? Benar-benar masya Allah dahsyat luar biasa rasanya itu ketika kita ngomong. Dan memang kenapa kok dikatakan tilawah yang terbaik waktu sholat? Contoh aja, saya dengan maghribnya di rumah, begitu lah. Sambil sholat kawan, pas maghrib sambil pertama dapat selembar atau satu buku. Pakai Quran yang sejuk atau pakai pen, jadi di beberapa itu ada yang pakai pen tinggal dibuka, boleh kan? Atau dipegangin, boleh kan, kita lihat video-video atau gambar-gambar anak itu kan yang pakai Quran kan bisa kan? Kalau kita punya anak kecil, ya, dia lagi butuh makan, kalau ibunya sholat, dia belum tahu apa namanya. Tapi kalau biasa di meja gitu, dia berani. Terus kita nanti sampai ayat berapa kita pegangin dulu, kita jawab, oh ya gini, benar nggak? Punya pengalaman, ya? Nah itu bedanya. Nah, tilawah, kemudian zikir dan doa. Dalam sholat itu makanya pahami artinya, baca. Setelah kita seperti itu, lagi sujud terakhir. Jadi nggak hanya sujud terakhirnya saja memang. Kalau nggak biasa di masjid di dekat rumah saya itu sujud itu lama, sehingga anak kecil nggak mau di situ. Suwi banget. Ya. Coba dinikmatin dengan menyampaikan banyak kesannya dengan selain dosanya juga rontok. Dan kan kalau logikanya kalau dosa rontok nanti kita bersih, kalau kita bersih kan itu bagaimana kita beramal? Begitu. Terus kemudian
Ya, kita berakhlak kepada Allah. Terus kita berakhlak juga pada diri sendiri. Ya, berakhlak pada diri yang berkaitan dengan yang ketiga itu apa? Puasa. Puasa itu sebenarnya adalah salah satu, walaupun ada model kita itu berakhlak pada diri sendiri, menjaga kesehatan, terus beribadah yang baik. Sholat itu juga termasuk berakhlak pada diri sendiri. Yang sholat semakin baik itu adalah sedang menolong diri kita sendiri. Usahakan. Pernah suatu saya tuh ya saya tuh kadang-kadang kalau pas baca Al-Fatihah di dalam sholat dan sebelum yang ketiga kan puasa. Nah, baca Al-Fatihah ketika sholat itu jangan cepet-cepet. Karena dalam hadis qudsi Al-Fatihah itu Allah bilang, Al-Fatihah itu adalah salah satu surat yang aku bagi dua, separuh untuk aku, separuh untuk anakku. Makanya di dalam hadis qudsi tersebut, bacaan Al-Fatihah yang kita baca dengan tumak ninah dan tartil itu dijawab sama Allah. Pernah mendengarkan hadisnya? Kalau kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, Allah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, dia masih memujiku. Maliki yaumid, dia mengagungkan aku, mengagungkan kekuasaan. Terus ketika sampai di kata kuncinya nih, kata kuncinya itu dia artinya iya, iya. Jawaban Allah bagiku apa yang dia minta. Makanya kadang-kadang kita berdoa itu kita Al-Fatihah ini, tapi ini Al-Fatihah ya. Karena apa? Ayat selanjutnya adalah ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim, itu bukan hanya jalan yang lurus sampai pada Allah, tapi apa? Petunjuk, jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Pokoknya semuanya. Nah, terus kemudian di akhirnya itu adalah siratal ladzina jalan orang yang beri nikmat. Ada orang yang udah pernah tolong. Dia hidupnya susah, kau tolong dengan cara seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bukan orang-orang yang disesatkan. Apa ada orang yang disesatkan itu yang dia tidak berlari kepada Allah kalau dia nggak punya solusi. Solusi dia minum minuman keras. Terjadi adalah dia adalah kematian, bunuh diri dan sebagainya. Nggak mau kita seperti itu. Makanya itu Al-Fatihah. Nah, terus itu termasuk bentuk kita beramal pada diri sendiri, yang pertama beramal kepada Allah. Terus ketika kita mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan sholat bengkak-bengkak kakinya. Sholat malam. Nah, itu adalah berakhlak pada Rasulullah, mengitibai. Gitu. Terus kita berakhlak pada diri sendiri juga. Itu apa? Yang melalui kita itu berpuasa, beramal soleh dan sebagainya. Ketiga tadi puasa. Nah, Islam itu puasa. Puasa itu adalah bagaimana kita berakhlak pada. Kita diajarkan di bulan Ramadan ya. Berakhlak pada sesama, berakhlak pada diri sendiri, menjaga hidup sehat dan sebagainya. Zakat, haji. Itu bagaimana Islam itu sebagai akhlak. Nah, maka kita itu sebagai hamba yang soleh, sebenarnya kita itu diberi kesempatan untuk apa? Diberi keyakinan terus, dikuatkan untuk beribadah. Makanya kita harus selalu berkata, ya Allah jadikan orang yang kaya amal, orang yang kaya ilmu, orang yang kaya harta. Untuk apa? Untuk dunia. Ini. Jadi Islam sebagai akhlak ini menjadi sesuatu yang penting dalam diri kita. Nah, tadi ya akhlak kepada Allah melalui ibadah, akhlak kepada Rasulullah mengikuti apa yang dicontohkan, akhlak pada diri sendiri itu kita menjaga diri sendiri, akhlak pada orang lain, ya. Puasa itu juga termasuk akhlak pada orang lain, nggak boleh apa, nggak boleh mencemooh. Zakat itu juga akhlak pada orang lain, haji itu juga ada akhlak dengan orang lain. Ketemu orang-orang banyak, gitu kita harus saling. Yang kelima itu Islam sebagai akhlak adalah bagaimana kita itu berakhlak kepada anak kita. Ya, tidak membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, memperlakukan lawan sesama. Inilah bagaimana Islam itu kita jadikan akhlaknya, kita jadikan sesuatu yang melandasi semua sepak terjang hidup. Bahkan mungkin minta sama Allah, kalau kita itu nggak bisa bangun, minta sebelum tidur itu nangis-nangis, ya Allah tolong bangunkan aku. Aku pengen seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Karena
Jadi sekali ketika misalnya sekarang itu subuhnya jam 4. Ketika saya tahu jamnya itu seperti itu, saya langsung lihat kalender itu dari September kemarin. Saya sudah tidak enak kalau waktunya ibadah malam dari itu sangat enak gitu ya. Ini subuhnya kok masih terus dari ya lama-lama saya kalender. Masya Allah, subuh terpagi itu bulan November jam 3:48. Jadi kita harus bersiap bangunnya itu tidak ada kalau kita mau menikmati suasana malam yang dan mengapa kondisi itu adalah kondisi sulit, ya, kondisi sulit. Dan sama sebenarnya kondisi sulit untuk beribadah itu adalah sebuah gambaran juga kondisi sulit dalam hidup kita. Ketika kita mudah beribadah juga akan mudah bertemu jalan-jalan keluar. Jadi itu ya, semakin mendekati fajar, semakin kan orang-orang jam segitu itu kan ada orang yang malah baru minyak gitu. Makanya kita itu harus menata waktu kita. Saya itu kalau ada pengajian lewat jam 10 itu saya nangis, pulang dulu. 10 kurang saya pulang. Malah kalau pengajian, kadang-kadang pengajian rupiahnya kurang, guyonannya yang banyak. Asik memang, gitu. Gak ngantuk. Mungkin muatannya nggak capek, tapi senang. Tapi apakah itu yang bukan masalah benar salah ya, tetapi dapat enggak kita gitu kan? Nah, udah kayak gini saya pulang dulu. Saya paling takut paling resah kalau saya sampai tidur kok kelewat. Nanti sebagainya kan Allah nggak mau. Ini bagaimana kita terus memperbaiki diri. Nah, Allah ini selalu menyayangi. Bahkan kita boleh dalam sholat kita selalu bilang rangkul aku, peluk aku, mencuci aku, kuatkan aku, sabar aku. Nah, pasti ya kita akan merasakan yang seperti itu. Mungkin kita nggak akan bisa merasakan sesuatu yang bisa kita nikmati. Karena ada seorang ulama bilang kayak gini, ketika kamu itu dapat pujian dan kamu mau mendekat kepada Allah itu semuanya nikmat. Tetapi ketika kamu dapat nikmat dan kamu lalai dari Allah itu langsung itu enggak adil. Benar. Kita tuh kadang-kadang mau dekat sama Allah itu kalau tidak bang. Makanya kan Allah bilang kalau orang dalam itu kan dicintai oleh Allah yang kenapa? Karena apa? Ketika aku rindu hambaku, maka aku kirimkan kado istimewa berupa ujian. Makanya kita itu kadang-kadang melihat orang gitu jangan meremehkan. Karena apa? Belum tentu kita juga sanggup. Dan kalau kita dikasih luar biasa ada rasa-rasanya. Maka kita itu terus mau belajar dan belajar. Ini yang kita harus berakhlak. Islam sebagai akhlak seperti itu. Bahkan Islam sebagai akhlak tadi menyadari barang, jenengan bawa barang, misalnya ini aja gitu. Kita buka, muncrat ke muka kita. Itu kira-kira Allah tahu nggak? Makanya dalam Al-Quran juga dicermati itu. Wah, kan banyak kalimatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyak ayat yang dunia itu. Banyak yang ini. Nah inilah kita harus menjadikan Islam sebagai akhlak seperti itu. Dari ketauhidan kita, dari ibadah kita, dari muamalah kita, itu semua terus kita perbaiki. Itu deh nanti kita diskusi karena umurnya itu 25. Ya, baik ya, bunda-bunda sekalian, kakak-kakak juga, ya. Iya. Dari saya, mohon maaf dari batin. Dari saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya takdir umri, takdir kelahiran umur. Yang tadi di pas pagelaran takdir umri.
Itu monggo mudah-mudahan Allah memudahkan. Nanti kita bersama mengambil kesempatan untuk bisa ya sahabat ini yang saya ini satu ini. Yes. Ambil duduk. Kamar mandinya di bawah. Ya. Allah itu mengetahui kondisi yang mana. Jadi ada orang yang isyarat. Isyarat itulah yang juga membantu kita untuk melakukan. Kalau tegak kan begitu. Kalau kita nggak bisa sujud kan kita itu insya Allah juga akan membantu. Nah, apa istilahnya isyarat? Kalau ngomong ya Allah kita sakit ya. Allah keadaan kita. Sangat tahu gitu ya. Bahkan keadaan kita ke depan. Nah, kalau kita berdiskusi tentang hal itu ya. Jadi Bismillah. Niat itu yang paling utama. Di niat sujud kan nggak bisa sujud ya. Tetap dinilai. Oh, jangankan itu kita niat, aku mau ini, aku mau haji, dan kita bisa umrah keluarga, ya bawa saudaranya, bawa ibunya, gitu, bisa keluarga itu niat kan? Lalu sudah mencatat, jadi pahala. Nah, hebatnya Islam itu. Monggo, lainnya. Yang kaitannya tadi dengan satu yang dengan ini itu boleh kita ucapkan dengan bahasa semuanya ketika bahasa Arab itu ya Ustaz. Iya, itu ketika kemudian kita menambah doa gitu. Ada yang membolehkan. Kayak saya ada dapat itu. Boleh dengan bahasa yang tidak bahasa Arab. Salah guna boleh. Boleh. Kalau di hadis yang saya baca tadi malam itu masalah boleh. Tapi memang, ini apa namanya? Maksudnya salah wajib kan di adi hidayah itu. Jadi sujud itu dilakukan. Tapi memang ada dua pendapat. Ada yang memang dia harus doa Arab. Kalau soal Jabir itu membolehkan. Tapi ada gini, ya. Kita namanya itu kan fikih khilafiyah. Ya. Terus kalau Adilah bilang sholat wajib itu juga boleh memanjangkan sujud di semua sujud. Terus kemudian di masjid di dekat rumah saya itu sudah biasa yang namanya sujud lama di semua sujud. Itu. Berarti dia memakai fikih yang memang dibolehkan di sholat wajib. Kalau sholat sunnah kan sholat di rumah kayak sholat tahajud itu kan. Apalagi sholat tahajud. Nah kemudian bacaan ketika sujud itu ada yang bilang bahwa memang harus Arab. Maksudnya harus doa-doa yang memang sesuai dengan Al-Quran. Terus ada yang membolehkan, kayak saya jabat membolehkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa kita. Tapi ada yang membolehkan dengan bahasa kita, tapi dalam hati kalau pas bahasa Indonesia tidak didapatkan. Nah, berarti tinggal jenengan memang petikan mana, kan gitu. Jadi apa namanya? Semua kan besar gitu ya, pakai hujah masing-masing. Nah, kalau yang Adi Hidayat itu dibilang baca, banyak doa tapi itu kayak nggak dijelaskan harus apa. Jadi, apalagi kalau sholat sunnah mungkin lebih leluasa lagi. Ya. Ya. Nah, kalau Adi Hidayat dan hadis yang tadi malam kita baca itu semua sholat. Jadi di kampung saya itu sholat sujud itu mesti lama yang sholat malam.
lebih lama dari ya kalau cuma subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli berapa detik kan enggak lebih lama daripada detik. Artinya dia pakai fikih yang nah makanya kalau kita sudah baca bicara khilafiyah itu nggak bisa kalau akunya kayak gini ya udah aku kayak gitu ya kan dengan kan aku merasa nyaman kalau cuma sholat ya nggak masalah karena itu menurutku namanya kayak gitu. Nah tapi ya di linknya Hadidah itu bilang bahwa semua sujud bisa tidak hanya sujud terakhir dan tidak hanya sholat sujud. Misalnya suami saya kadang-kadang kalau terutama anak-anak di masjid yang selatan gitu di rumah aku memang di situ kan lah kayak itu enggak sebelum itu baca yasin apa itu mari kita membaca Al-Quran buat ini apa maksudnya yang sudah meninggal misalnya itu juga mungkin maksudnya kan sebenarnya masalah baca itu kan benar-benar ya. Hanya kadang-kadang kalau kita memang mendoakan orang yang meninggal itu boleh kita mungkin apalagi kita mendoakan nggak hanya ini nggak hanya Al-Fatihah aja tapi misalnya mudah-mudahan ini gini Al-Fatihah itu sebenarnya semacam penguat apa ya mengaminkan tapi lengkap gitu istilahnya kan gitu kan itu seperti itu cuman kadang-kadang kalau yang di lingkungan hadirin itu kan yang sampai yang sampai seperti itu kan kemudian ada masih cepet banget nanti ya kurang itu saya paham di daerah-daerah yang lingkungan siapa itu saya tahu nah itu mungkin kita perlu memilah aja tapi kalau kita cuman ya membantu doa ya kita baca aja tapi mereka pasti punya dasar punya hujah juga karena mereka punya kitab-kitab yang berhujah yang bersanad juga cuman kadang-kadang kita kan nggak tahu nah mungkin kalau saya lebih nyaman kalau kita mendoakan ya karena sebenarnya tahlilan sendiri karena memang sebenarnya tahlilan sendiri juga perbedaan pendapat gitu ada seperti nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa boleh kita kirimkan Al-Fatihah itu boleh tapi kalau jameng Al-Fatihah tulisan Al-Fatihah iya kalau saya mesti baca saya kirim sekian dulu saya mesti bacanya juga sekian kali Al-Fatihah misalnya saya doakan mudah-mudahan dengan ini saya berhenti benar-benar ya saya murid saya dia itu mau kuliah dia minta doa restu ya Allah mudah-mudahan Allah karena jangan sampai bilang oh iya saya doakan tapi kita harus benar-benar doakan jadi kalau ada tulisan Al-Fatihah bacain Al-Fatihah karena ya mau kabul atau tidaknya doa itu kan bagaimana kita benar-benar meminta sama Allah dan itu seperti itu kita Al-Fatihah mudah-mudahan ya kami tapi tidak berarti di Al-Fatihah artinya apa ada doa misalnya misalnya buat suaminya dan Novi semoga kita sudah kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau baca dari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu boleh tidak ada salahnya itu hanya saja kadang-kadang yang di kampus saya nggak ada tahlilan jadi di ngomong Nadine mah ada skenario. Kalau soal Zumat masih boleh. Dia punya ada ya. Sebenarnya mungkin kalau sehari 2 hari gitu ya. Nah itu karena kita butuh teman gitu ya itu. Asal nggak sesuai dengan tradisinya misalnya. Saya agak memberatkan itu dulu itu saya ingat.
waktu saya ini, kalau selamatan itu ada filosofinya. Itu yang kita nggak perlu. Kan saya kue aja, kue gitu, roti gitu. Kalau mau nasi ya nasi apa gitu. Nah kalau yang menjadi sesuatu yang saya rada tidak setuju itu ada filosofinya. Misalnya kacang panjang dua, ketan, ubi, ya kan? Itu di daerah kan gitu. Ya kan? Nah, supaya apa toh? Ya, pokoknya kayak gitu saya nggak tahu. Tapi intinya kacang panjang dua itu pernah untuk tekan. Jadi untuk dia berjalan ke akhirat itu harus punya pegangan. Itu filosofinya. Mungkin maksud baik, tapi kita khawatir aja. Nggak tahu kalau kita ngundang orang untuk nemenin kita ngaji bareng gitu ya. Bisa kita kasih kue yang lebih simpel gitu zaman sekarang. Undangan itu wajib kita hadir. Hanya kita niatkan hadir itu untuk amalan dan menghargai aja. Karena dulu waktu rumah saya di Klaret dulu itu ruang sahabat ada gitu ya. Itu kan ini ya tapi kan undangan orang itu kan mungkin kan dia mengundang kita kan undangan itu. Oh kalau itu ya nggak apa-apa sih nggak ada. Tapi kan ada yang undangan sifatnya surat datang loh, ada yang surat loh. Nah iya terus di kampung itu undangannya nggak kalau pengumuman kita nggak wajib hadir itu wajib apa ya udah umum. Kalau undangan kalau datang undangan kalau di kampung kami itu di kampung undangan itu datang satu-satu bahkan secara lisan. Nah itu yang kita memang nggak bisa menolak gitu loh. Nah kalau cuma pengumuman terkadang atau ini kalau WA kan yang diundang kan tidak personal. Kalau undangan yang personal tidak datang. Undangan yang personal. Saya bilang undangan personal. Kalau mantan itu undangannya personal. Iya. Tapi kan ada undangan yang personal, undangan syukuran personal. Saya diundang Bu Erlina berapa kali diajak gitu. Itu saya sebenarnya punya kewajiban hadir. Karena dia undangannya personal, cuman kan saya ngajak. Piknik kok hari kerja. Nah, bukan saya mengabaikan, bukan. Karena itu adalah jam kerja, gitu kan. Saya sebenarnya punya tanggung jawab untuk memenuhi undangan beliau. Undangan makan, undangan apa, itu wajib. Pak Nardi Sahur itu kalau diundang itu beliau wajib datang walaupun beliau dalam keadaan puasa, syukuran bukan hanya manten. Beliau begitu. Jadi yang ya kan orang itu mengundang kalau secara person pada kita. Kalau misalnya kalau di kampung yang namanya itu nggak ada undangan. Nah itu kita nggak wajib hadir. Ya itu nggak wajib hadir. Ya. Tapi kalau undangannya orang yang datang atau bersurat, nah itu yang wajib. Ya. Jadi selain itu kita harus menyiapkan juga alasan-alasan syar'i karena kalau itu bertentangan dengan hati nurani, ya memang berat. Saya sendiri juga berat untuk apalagi tinggal di Klaret kemarin itu luar biasa perjuangannya. Antara saya harus bermuamalah dengan baik, yang itu perlu saya jaga karena saya membawa izah orang yang bisa berdakwah itu berat loh. Makanya gimana ya seperti ini mengubah tradisi yang memang sulit. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang berkompeten untuk mampu mengubah dan menjadi tokohnya itu yang luar biasa. Nah, itu yang mohon doanya ya, mohon doa. Kan saya punya rumah ya, maksudnya punya yang selain dan dekat pesantren. Dan alhamdulillah di situ sudah. Tapi saya mau yang dekat rumahku, Jalan Wonosari. Dan alhamdulillah yang saya mendoanya, mudah-mudahan rumahnya waktu depan, mudah-mudahan tolongan Allah juga dakwah saya terutama. Nah itu alhamdulillah di sana itu kan saya ini jadi di situ dekat dengan Ibnu Qayyim.
ngelukain. Nah, di situ tuh dari Ustadz Isam yang banget ngelukain bahwa Islam kan tuh nggak ada. Jadi di sana tuh orang tetangganya tuh dia nggak berangkat asin apa. Dia ini lagi itu gimana? Bantah jangan saya. Dan baik jangan tahu dia ada. Artinya bahwa memang sudah benar-benar. Dan di sana itu yang namanya Syirka itu di belakang di selatan SD Muhammadiyah Pajangan selatan itu ada yang namanya di situ kayak hutan itu ada makanya orang mau muja di situ mau tapi dihancurkan sama masyarakat. Iya. Nah ini luar biasa ya dan alhamdulillah yang saya syukuri saya masuk di sana itu sawalan saya ngisi dan sana itu ngisi di ngajar di sana kenal sama ya kalau aktivitas saya bahkan kalau pengajian itu nanti ini ada ustadzah jadi manggilnya saya sudah ustadzah itu jadi kalau bagi dakwah saya ke depan itu makanya yang saya bilang sholat yang sujudnya lama yang tidak ada ke situ itu udah paham benar-benar seperti itu. Ya, kayak tadi malam kan kita sempat diskusikan hadis pelajaran mengenai sholat. Satu hadis yang itu dikatakan bahwa sholat itu boleh sujud. Itu yang berdasar ya, artinya dasar. Itu gitu. Jadi kalau untuk ikutin itu kalau kita memang punya alasan untuk menghindar. Kalau enggak, bismillah niatkan muamalah dulu. Kalau enggak ngikutin, setelah ini kita hadir kasih dulu sebagai bentuk penghormatan. Karena kan nggak mungkin di masyarakat kalau kita disuruh terus. Nah, makanya yang kita ubah niatnya. Niat kita muamalah, datang itu muamalah. Kayak ikut-ikutan aja, tapi kita duduk di situ untuk muamalah hubungan bagaimana kita berangkat dengan manusia. Biar nggak dicireni, biar nggak apa namanya radikalisme sekarang itu. Radikalisme mereka dijauhin. Ya kan gitu. Tentang kita ya. Nah iya kan gitu. Masjid. Dan ada Isa yang sekitar saya. Nah iya, ada Isa ada emang dari kita suara kita sebenarnya kalau orang meninggal itu yang paling pertama sebenarnya kalau orang lain mau mendoakan sih boleh aja cuman di acara yang terlalu berlebihan itu yang karena doa apa ya yang paling utama itu kan dari keturunannya ya keturunannya istiqomah gitu. Tapi masyarakat kan tidak bisa langsung kita share gitu kan. Nah, makanya kalau kita bisa punya alasan tidak hadir, misalnya memang bukan mengada-ada ya, tapi memang apa itu kan cara kita membuat. Tapi kalau enggak ya niatkan muamalah, gitu. Niatkan muamalah itu apa? Ya silaturahmi aja muamalah itu silaturahmi. Jadi kayak kita tuh unjuk muka Bang Ane Raketo nanti dikiranya itu nggak pernah hadir sih ada kayak gini dia itu udah pengaruh radikalisme pengaruh yang kayak gitu kan ya Islam yang kayak gitu itu yang ditinggal teman saya itu saja jadi sholawatan itu di kuburan saja nah itu yang nggak boleh sholawatan boleh jadi masyarakat itu sholawatan laki perempuan datang pada abad itu kuburan dia sama sholawatan ya ingat tadi saya juga baru tahu pas sana itu. Datang ini ya. Jadi selawatan ke situ selawatan ya. Dan yang ini dari satu. Jawa itu. Berarti satu kali pokoknya jadi di daerah daerah dan kabupaten
Jogja dan Mbak. Sama Mbak, pokoknya tetap nggak ada yang penting. Ya, jangan itu yang tidak yang kita sudah mau jelas ada kelompok mereka yang sebenarnya bagus, aktifnya banyak itu, tapi yang agak seperti itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ya, kalau kita tetap bermuamalah apalagi berada di masyarakat seperti itu, ya udah kita jangan sampai konfrontasi secara langsung. Hanya silaturahmi aja niatnya. Ya, bayangkan saya itu awal saya 2018 karena 2020 semakin kesini tuh makin dulu situs terpadu masa yang deklarasi itu kalau ruahan itu bisnis usaha di situ. Terus yang nggak punya yang nggak punya keturunan yang di situ, jadi di situ itu dan kayak gitu harus sensitif. Nah itu makanya saya bilang ketika saya pindah ke itu ke Berbagai itu ya ke dekat Berbagai misalnya saya bilang yang makam orang hidup kayak gini tuh kalau di Kleren malah diuri-uri budayanya kan bedanya. Nah kita ya tetap harus bermain sambut. Kita tahlilan boleh, istighosah itu boleh, yang nggak boleh ada yang khusus yang mungkin apa? Iya. Ya istighosah itu kan nah kalau yang sebenarnya mungkin yang perlu diketahui istighosah itu artinya adalah memohon pertolongan. Istighosah itu memohon pertolongan. Itu coba dari kata ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis itu pertolongan. Jadi kita itu buat siapa istighosah itu paling kalangan tertentu. Ya misalnya nanti kita mau kadang saya kan ngadain doa bersama itu saya bilang ini istighosah sedang minta tolong berdoa. Saya dulunya tetap. Maksudnya lewatnya 27 yang 25. Gitu ya, saya sudah salah. Mudah-mudahan Allah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan soalnya mama yang soalnya kakak-kakak juga kita manfaatkan kesempatan hadirnya malaikat di antara kita untuk kita minta banyak-banyak. Minta banyak-banyak pertolongan. Dan kita harus meyakini bahwa kalau di dalam kitab Al-Hikam ya, barang siapa yang digerakkan lisannya untuk berdoa kepada Allah akan mengabulkan. Jadi kalau kita itu nggak pernah putus asa dan putus berhenti untuk berdoa, maka doa kita itu akan diijabah. Yakin, aku yakin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah al-hakim al-karim. Alhamdulillahirabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaimu maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birr la tad'i dhanban illa rabbak wa la hamdan illa farajtan wa la hajatan illa qadayta ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli
wali-wali maka warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kedua kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah keluarga kami mudah yang Engkau berikan tanpa batas kepada kami, pada pasangan kami, kepada anak-anak kami, mereka yang menjadi penunjuk pandangan mata kami. Waj'alna minal muttaqina, dan jadikan mereka jadilah golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin alaina bi sakaratil maut. Mudahkanlah kami kita nanti sakaratil maut. Wan najata minan nar wal afwa minal hisab. Jauhkan kami ya Allah dari api neraka dan mudahkanlah kami ketika telah dihisab. Kami berharap ampunan-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari kesulitan di dunia serta kesulitan di akhirat. Ya Latif, ya Latif, Engkau yang maha lembut. Allah melatifu bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal aziz. Engkau yang maha lembut pada hamba-Mu yang akan memberikan rezeki pada siapa saja yang Kau kehendaki. Karena sesungguhnya Engkau maha perkasa, maha kuat, lagi maha mulia. Allahumma ini as'aluka an rizqan halalan wasi'an thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepadamu Engkau memberikan rezeki kepada kami, rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan rezeki yang baik. Min ghairi ta'bid wala masyaqqatin wala ghairin wala nasabin ala kulli syai'in. Bukan rezeki yang kami cari dengan susah, bukan rezeki yang kami cari dengan kepayahan, bukan rezeki yang membawa pada kemelaran, bukan rezeki yang kami cari dengan sulit, karena sesungguhnya Engkau memilih sama takdir. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma khtim lana bi ya Allah, berikan agar hidup kami dengan iman, agar hidup kami nanti dengan Islam ya Allah, akhir hidup kami kelak dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbi, kami senantiasa memohon petunjuk-Mu ya Allah untuk menjalani hidup ini. Berikan cahaya kepada kami supaya kami melangkah dengan tegak dan tidak bertemu dengan kegelapan ya Allah. Ya Allah, bila hidup di antara kami yang ada di sini ada yang sempit, maka Engkau yang meluaskan. Bila ada kehidupan yang sulit di antara kami juga Engkau yang memudahkan. Bila ada yang gelisah hatinya juga Engkau yang menenangkan. Bila ada yang sakit juga Engkau sembuhkan. Berikan rezeki dari dasar-dasar kemudahan, jalan keluar dari masalah yang berat. Pertolongan-Mu datang. Bismillah, pertolongan-Mu datang. Setelah ini pertolongan-Mu datang. Begitu juga keajaiban-Mu datang. Kami meyakini semua itu. Semua Kau tuliskan. Kau juga berkata bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Janji-Mu benar ya Allah. Rasul-Mu juga benar. Al-Quran-Mu benar. Semuanya benar. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Kau pemilik kebenaran. Maka tolonglah kami, ampuni segala dosa kami, turunkan kami. Jadikan kami orang-orang yang Engkau banyakkan amal soleh kami. Engkau banyakkan ilmu-ilmu yang bermanfaat supaya derajat kami lebih tinggi. Engkau banyakkan harta kami supaya kami bisa berzakat, bersedekah yang banyak tiap bulan. Yang peduli dengan Islam. Semua itu kami jadikan perjalanan dari dunia ini sampai bertemu dengan. Berikan kesempatan, berikan kemudahan kami dari surga yang bertemu para rasul,
para solihin sodikin, istiqomahkan kami di jalan kebaikan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina sama-sama mudah-mudahan kita semua anak sukses kita sebagai akhlak pada 5 hari ini akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, kepada orang lain, pada alam semesta dan kepada alam semesta. Semoga kita bisa mempraktekkan dan bisa menunjukkan ke orang-orang di luar sana yang Islam itu tidak. Marilah kita akhiri kajian pada hari ini dengan membaca istighfar setiap hari. Alhamdulillah dan berdoa semoga. Saya Alina sebagai moderator di sini, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh yuk, foto bareng. Kenapa biar ada fotonya udah setelah sekian purnama. Tak ini Mbak siapa Mbak? Turun dia aja ya. Ini keluar dulu ya. Keluar dulu.